Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di Bukan Dakwah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejatinya mengingat Nabi itu adalah mengembalikan identitas kita sebagai umat Nabi untuk mengikuti petunjuk-petunjuk kehidupan Nabi, sehingga dengan itu merubah diri kita menjadi lebih baik. Ya, nah, caranya bagaimana? Sekarang mendekatlah kepada Allah. In tansurullaha yansurkum, sampai kita punya sifat istiqamah. Ya, wa yuthabbit aqdamakum, sampai kemudian kokoh kita bisa berdiri dalam beraktivitas, menapaki setiap kegiatan kita dengan bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah. Dan tentunya itu butuh bimbingan, karena akses kita ke Nabi tidak bisa langsung. Nah, bagaimana cara mengaksesnya? Bersyukurnya sebagai umat Islam kita punya sanad namanya, ya, silsilah ketersambungan pengajaran sampai ke Nabi. Nabi mengajar ke sahabat, sahabat yang jadi ulama mengajarkan lagi pada tabi'in, tabi'in mengajarkan lagi pada tabi'ut tabi'in, sampailah kemudian kepada kita. Ini yang dimaksud oleh Imam Ibnu Majah, termasuk juga Imam Abu Daud dalam salah satu hadisnya yang tersambung kepada sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, haitsu qala kama qala sallallahu alaihi wasallam, wa innal ulama warathatul anbiya'i wa innal anbiya'a lam yurithu dirhaman wala dinara. Dan sungguh para ulama itu adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan materi duniawi, tidak mewariskan uang, tapi para nabi mewariskan ilmu pengetahuan. Ya, maka ulama yang betulan pun mewariskannya pengetahuan dan orientasinya mengajarkan nilai kebaikan yang diajarkan Nabi, bukan mencari materi duniawi. Itu diantara tanda keulamaan. Untuk itulah kemudian kita mempelajari kitab-kitab para ulama supaya mendapatkan kebaikan-kebaikan yang merubah kita menjadi lebih baik sebagai umat Nabi. Di antara dasar-dasar kitab dalam bidang ilmu sebelum mengantarkan pada ilmu-ilmu pokok yang diamalkan menjadi ibadah adalah ilmu seputar adab, khususnya adab menuntut ilmu sendiri. Maka di antara para ulama ada yang mengkhususkan kitab-kitab awal mereka. Di para ulama menulis banyak kitab. Imam Nawawi kitabnya banyak. Ya, ada Al-Arba'in 42 hadis, Riyadhus Shalihin 1896 hadis, 1890 ke syarah Sahih Muslim itu 9 jilid. Ada juga 10. Ada situ namanya At-Tib, situ namanya At-Tibyan fi adab hadab dulu. Jadi nanti ngajinya pakai adab. Kalau sudah ngajinya tahu cara megang kitab, tahu cara masuk majelis ilmu bagaimana, tahu cara menghadapi guru seperti apa, tahu cara menghafal, bagaimana cara menghafal yang efektif, bagaimana cara memahami yang berkah. Memahami berkah tuh gini, paham dan bisa mengamalkan yang dipahami. Karena ada orang yang nanti ya belajar, dia paham tapi tidak bisa mengamalkan, itu musibah. Tahu tapi nggak bisa dipraktekkan. Ada yang di atas itu celaka. Yang celaka itu sudah tahu tapi apa yang dipahami hanya dijadikan hujah untuk berselisih. Itu celaka. Diamalkan tidak, tapi jadi kebanggaan untuk bertikai. Ini masalah. Dan itu terjadi di kemudian hari. Ya. Nah, untuk itu penting kita memulai kembali. Alhamdulillah, di antara masyayikh kita ada Syekh Muhammad bin Hashim Al-Asy'ari. Ya, beliau mengarang kitab 17 kitab. Ya, di antara kitab yang sekarang kita pelajari ada kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Alhamdulillah, dari awal kita belajar ini sudah masuk ke halaman 25, bagian yang keempat dari subtopik pembahasan yang kedua tentang bagaimana seorang penuntut ilmu mengondisikan dirinya dulu sebelum belajar. Di situ ada 12 langkah, 12 khutwah. Ya, bagaimana seorang penuntut ilmu kalau belajarnya ingin bagus, belajarnya hasilnya ingin baik, mengamalkannya bisa berkah,
maka dia dituntun untuk menyiapkan 12 langkah pada dirinya sebelum memulai thalabul ilminya, sehingga dengan kesiapan dari 12 langkah ini dirinya mampu sanggup menghadapi pengetahuan dan menyerap itu dengan kondisi terbaik, sehingga mampu memahami dengan baik dan mengamalkannya dengan mulia. 3 sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Yang baru bergabung silahkan dicek nanti video pembelajaran kita sebelumnya. Sekarang kita akan masuk pada bagian langkah yang keempat. Semoga Allah menambahkan cahaya kepada beliau, memberkahi beliau dan keluarganya, dan melimpahkan keberkahan itu kepada kita yang belajar saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada kajiannya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad Hashim menyampaikan dalam bagian yang keempat ini, semoga Allah merahmati beliau. Ar-rabi', bagian keempat, fi adabil muta'allim fi nafsihi. Ya, saya kembalikan ke judul besarnya yang terkait dengan rangkaian adab penuntut ilmu dalam menyiapkan dirinya. Nah, ini dilakukan sebelum ini dilakukan sebelum baik formal ataupun informal. Formal, teman-teman mahasiswa yang melihat guru-guru kita sanadnya bersambung ini. Makanya di kitab ini sebelum cantumkan isi pembahasan, sanad dulu. Nama beliau siapa, nasabnya siapa, dari mana, sanad-sanadnya apa saja. Ya, ini di sini nanti ada ijazah dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan sebagainya. Itu tabiat ulama kita seperti itu. Makanya kalau ngaji kitab kita temukan di awal pembukanya itu muqaddimah, ismuhu wa nasabuhu khalfiyatuhu ilmiyah. Siapa namanya, nasabnya, latar belakang pendidikannya, guru-gurunya siapa, jelas itu. Murid-muridnya siapa, karya-karyanya apa saja. Nah, supaya kita punya legitimasi kuat belajar dari siapa, mendapatkan ilmu bagaimana, disampaikannya seperti apa. Nah, ini di kita itu ada tradisi yang sangat baik ya. Nah, kemudian kita dapati di sini rabi', bagian keempat dari persiapan itu, an yaqtani'a minal quti wal libasi bima tayassar. Hendaklah seorang penuntut ilmu itu yaqtani'a, menanamkan sifat qanaah. Ya, qanaah itu mencukupkan atau merasa cukup dengan yang diperlukan, memenuhi kebutuhan, bukan memuaskan keinginan. Nah, contoh, kalau minum itu butuhnya untuk apa manfaatnya? Menghilangkan haus. Nah, orang yang qanaah, apapun sifat minumannya, yang penting hausnya bisa hilang, minum. Nah, itu qanaah namanya, memenuhi kebutuhan. Walaupun yang adanya air bening, ketika sifat qanaahnya muncul, dia tidak akan menuntut susu, dia tidak akan meminta teh, dia tidak akan meminta jus. Nah, itu qanaah namanya. Ya, jadi sifat qanaah itu mencukupkan atau merasa cukup pada apa yang dibutuhkan, bukan memenuhi apa yang diinginkan. Nah, diinginkan tidak pernah selesai. Sifat nafsu itu kan terus ingin pakaian, fungsi pakaian menutup aurat. Tidak salah, nafsu itu memberikan keindahan kalau digunakan dengan benar, menutup aurat dengan pakaian yang baik, yang indah. Tapi kalau bagian yang salahnya yang dipenuhi, semua ingin dipakai. Model baru beli, kendaraan juga begitu. Ya, cepat kaget, gampang kagum. Ada model baru, kaget, ya. Numpang kagum aja, kalau belum bisa beli, foto-foto, balik lagi, gitu. Nah, itu ya. Nah, jadi apa yang dibutuhkan penuntut ilmu itu sebelum dia berangkat untuk mencari ilmu, yang pertama menanamkan qanaah dulu pada dirinya. Nah, apa yang ditanamkan itu? Satu, minal qut, keperluan makannya.
Nah, nanti di bagian ke-6 itu ada tafsirnya. Bagaimana mencukupkan makanan itu. Tidak berlebihan makan, tidak berlebihan minum. Nanti saya terangkan begitu masuk bagian yang ke-6. Nah, yang keempat ini qut. Qut itu apa yang dibutuhkan, sekedar memenuhi kebutuhan perut kita sebelum kita menuntut ilmu. Tapi dicukupkan sesuai butuh saja, jangan terlalu banyak. Ya, mau ke pengajian, mampirnya dulu bubur 3 mangkok. Teh manisnya nambah 2 gelas gitu kan, sehingga 2/3 kapasitas untuk menangkap ilmunya sudah penuh. Nah, nyampe ke majelis ilmu 2/3 kehadirannya dipakai tiduran karena ngantuk. 1/3-nya baru dapat di bagian ujung. Ya, kan kita itu dipaksa untuk pintar, minimal sepekan sekali ikut Jumatan. Nah, cuma fikih Jumatnya kadang kurang diterapkan. Allah menyampaikan di surah Al-Jumu'ah ayat 9 itu, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Fas'au pakai sa'a tuh. Ya, sa'a yas'a, is'a. Fas'a, fas'au. Apa artinya sa'a? Fas'au. Bersegeralah, gitu ya. Bandingkan dengan Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Coba lihat terjemahannya. Dan bersegeralah untuk mendapatkan ampunan Allah. Jadi kalau mau tobat jangan tunda-tunda. Salah pagi jangan tunda malam buat tobat. Sore bisa meninggal. Ya. Nah, apa bedanya sara'a dengan sa'a? Kalau sara'a bersegera tanpa harus banyak berpikir. Tadi contohnya saya sampaikan, kalau mengejar ampunan Allah jangan banyak tunda, tidak perlu banyak persiapan. Merasa sekarang salah, sekarang tobat. Nunda tobat sampai malam, sore bisa wafat. Tapi saat tidak, bersegera dengan menghadirkan persiapan dulu. Kalau tahu Jumat zuhurnya misal saja jam 12, maka dari jam 11 sudah siap-siap. Nah, bersegeranya itu bukan saat azan cepat-cepat, bukan. Ya, saat khatib naik ke atas mimbar cepat-cepat, bukan itu. Ya, jadi disiapkan dari awal. Makanya skemanya kan mandi diajarkan, pakai pakaian yang baik, pakai wangian yang nyaman, datang mengejar saf pertama. Ya, kalau khatib sudah naik ke atas mimbar, saf mana yang mau diburu? Nah, itu ada persiapannya dulu, disiapkan dengan baik.